Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu itu adalah hal yang baik dan bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Di video kali ini, saya ingin membagikan video praktik baik saya selama mengajar di dalam kelas. Dengan adanya video pengajaran praktik baik ini, semoga sahabat pendidik bisa menerapkannya atau berinovasi dalam mengajar, sehingga pembelajaran dalam kelas terasa menggembirakan, bermakna, dan berkesadaran. Seiring perkembangan zaman, maka cara belajar murid tentunya mengalami perubahan karena akan mengikuti zamannya. Di sekolah tempat saya mengajar, sudah mulai menerapkan pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam itu sendiri bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21. Agar hal tersebut tercapai, maka harus menerapkan 8 dimensi profil lulusan, prinsip pengalaman belajar, beserta kerangka dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Untuk mencapai pembelajaran mendalam itu sendiri, saya menemukan beberapa tantangan dalam hal mengajar di sekolah, seperti akses jaringan internet maupun wifi masih sulit dan juga tidak semua siswa memiliki handphone. Kondisi murid yang belum siap untuk belajar di sekolah karena masalah yang dihadapi di rumah, dan rasa lelah dirasakan murid di saat jam-jam terakhir pembelajaran. Jika murid diajarkan dengan metode mengajar yang membosankan, kebanyakan murid akan memilih untuk tidur di dalam kelas, karena murid-murid sudah merasa bosan. Kebetulan saya mengajar bidang studi matematika dan ada beberapa kelas yang harus saya ajarkan di jam-jam terakhir pembelajaran. Saya berusaha agar murid tetap bisa belajar menyenangkan. Terkait dengan tantangan yang saya hadapi, yaitu rendahnya motivasi belajar murid ketika pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, saya memberikan motivasi kepada murid-murid dengan menciptakan atau memodifikasi games. Tapi games tersebut mengandung nilai pembelajaran yang sedang dipelajari. Hal ini saya lakukan agar memunculkan semangat belajar murid, sehingga saya menciptakan suatu games edukatif yang menginspirasi murid, bersifat unik dan seru jika dimainkan, walaupun ada materi pembelajaran di dalam permainan tersebut, sehingga murid-murid bisa memahami pembelajaran pada hari itu dengan sangat menyenangkan. Adapun inovasi pembelajaran yang saya lakukan dengan membuat metode pembelajaran berbasis PBL yang diselingi dengan games edukatif. Adapun beberapa games edukatif yang pernah saya lakukan diantaranya adalah ular tangga. Ular tangga digunakan sebagai asesmen formatif. Saya merancang bagaimana murid bisa memilih nomor soal 1 sampai 100. Setelah memilih nomor akan muncul pertanyaan yang harus dijawab. Kelompok yang bisa menjawab soal dengan benar boleh memainkan dadu dan menjalankan pionnya. Di games ini juga menumbuhkan rasa kemandirian, kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis. Selanjutnya ada permainan ala Squid Games. Murid akan menjawab soal dengan benar supaya dapat melanjutkan ke gerbang selanjutnya. Dengan adanya games ini bisa menumbuhkan rasa kemandirian, kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis murid. Game selanjutnya adalah pesawat matematika. Pesawat matematika ini digunakan sebagai asesmen formatif murid atas pengetahuan akan materi yang sedang dipelajari hari itu. Jadi mereka akan menginspirasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat sendiri, lalu diserahkan ke teman-temannya melalui pesawat tersebut. Dengan games ini bisa menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasi, dan penalaran kritis.
Melalui games yang saya lakukan di dalam pembelajaran matematika, murid akan menjadi lebih tertarik dan bersemangat di saat pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobia Anggreni dari kelas 9 IPA. Menurut saya, pembelajaran matematika dengan Miss Asti sangat menyenangkan, karena biasanya pembelajaran matematika itu membosankan, kadang bikin ngantuk di kelas. Tapi dengan pembelajaran matematika dengan Miss Asti, kami sangat seru karena adanya permainan seperti ular tangga matematika, seblak matematika, dan lain-lain. Jadi, pembelajaran dengan Miss Asti sangat seru karena adanya permainan. Oke, baik, terima kasih Bu Nova. Terkait dengan pembelajaran mendalam yang saya sudah dapatkan selama ini ya, dan itu sudah saya terapkan di kelas-kelas saya. Kalau menurut saya sih, pembelajaran mendalam ini mengarah kepada keuntungan daripada guru ya. Guru itu jadi lebih santai menurut saya ya, dan anak pun merasa lebih leluasa untuk memahami ilmu yang akan dipelajari gitu ya. Seperti saya biasanya, karena kebetulan saya mengajar IPA, jadi pembelajaran ini langsung saya arahkan ke praktek gitu ya Bu ya. Jadi saya akan buat istilahnya materinya di kelas, langsung dipraktekkan. Kemudian setelah dipraktekkan, nah anak-anak menceritakan kembali gitu apa yang mereka pelajari. Artinya mereka menggali pengetahuan dari mereka yang langsung lakukan gitu. Jadi menurut saya sih membantu guru menurut saya gitu Bu. Motivasinya luar biasa, walaupun itu nggak 100% ya Bu ya. Iya. Pada umumnya anak-anak lebih senang gitu. Bahkan anak bilang, Bu, nanti kita belajarnya tentang apa, Bu, prakteknya di mana gitu. Istilahnya ada kesenangan gitu ya Bu ya, senang untuk menerima pembelajaran yang baru. Karena memang mereka itu kayaknya lebih senang kalau langsung dipraktekkan ke kehidupannya sehari-hari. Menurut saya ya Bu ya, begitu.